kasih kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami Tuhan. Terima kasih bahkan Engkau telah membawa kami ke dalam keselamatan di dalam Engkau. Melalui percaya, iman kepada kasih karunia yang telah Kau sediakan melalui karyamu di atas kayu salib. Hari ini kami meninggikan Engkau, memelihara kami, penyelamat kami, penyembuh kami, pemulih daripada setiap kondisi kami Tuhan. Terima kasih Engkau ada hadir di sini untuk berbicara melalui firman-Mu dan juga Roh-Mu akan menjamah hati kami semua. Kami sambut Tuhan karya-Mu dalam ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Ini ibadah saya yang kedua di sini. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu ya dan tim kepemimpinan yang ada yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk share firman Tuhan hari ini. Itu pertama kali saya ke Sungai Yordan. Jadi kita harus kenalan dulu ya. Saya sudah siapkan satu firman Tuhan di PowerPoint dan di dalamnya ada foto-foto daripada keluarga saya. Ya, pertama-tama saya ingin tanya saudara bersyukur ada di sini pagi ini. Amen. Katakan pada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya. Katakan. Amen. Haleluya. Nah ini ada foto istri saya, ya saya nanti akan bicara tentang tadi when you hit rock bottom, idenya rock bottom itu adalah kayak the lowest moment ya, kayak batu dijatuhkan ke dalam air terus sampai ke bawah. Kadang-kadang kita mengalami pengalaman ini yang buruk atau penderitaan, kita ingin lihat sekarang bagaimana berdasarkan firman Tuhan jika kita mengalaminya. Nah ini ada keluarga saya satu-satu, ya ini istri saya tidak bersama dengan kita hari ini karena setelah ibadah ini saya akan langsung ke airport untuk ke Semarang. Oke. Sylvie, saya dan Sylvie akan merayakan wedding anniversary ke-30 bulan depan. Oke, like the full count. Dikaruniai 3 orang anak, semuanya putri. Jadi saya yang paling ganteng di rumah, James Bond sendiri, ya kan. Saya mau kenalin anak saya satu-satu dengan cepat. Yang pertama itu Ashley Kancana. Kadang-kadang ada juga ya saya bicara di mana gitu, wah saya udah kenal anaknya pastor sebelum kenal pastor katanya. Jadi karena dia influencer yang di-endorse oleh merek-merek yang ternama, kita Dedi Mami kecipratan banyak berkat. Ya, kadang-kadang ada hotel, pembukaan kafe, dan dia juga banyak beli wardrobe ya buat saya. Saya nggak pernah beli baju, semuanya dari Ashley. Ya kan, kemarin dia tanya konsultasi kepada saya karena dia diundang untuk bicara di TED Talk. Ya, mungkin beberapa dari saudara tahu TED Talk itu merek internasional. Saya dorong dia untuk tell her story, life story, ya, bagaimana menjadi influencer. Nah yang nomor 2 itu tidak suka di foto, dia camera shy, dia lebih suka belajar kayak saya. Ya, dia kuliah di Newcastle, kemudian lulus dari sana langsung dapat kerjaan di London. Sampai sekarang dia masih kerja di London di digital marketing company, ya, konon yang terbesar di dunia. Ya. Kemudian sekarang dia udah bikin company sendiri. Nah anak-anak zaman sekarang ini melakukan hal-hal yang di luar, tidak mungkin terjadi pada generasi saya, karena dia partner dengan 2 orang temannya, satunya di San Francisco, satunya di Melbourne. Ya, kliennya banyak di Indonesia, jadi itulah yang terjadi dengan anak-anak zaman sekarang. Yang ketiga ada Angel, dia masih sekolah di sebuah college di BSD, dan kalau saya nggak keluar kota saya antar dia dan jemput dia. Oke. Angel juga sudah jadi influencer, follow the step of Cici Ash, sudah di endorse dan lain sebagainya. Ya, by the way saya kasih username-nya itu kode keras bahwa untuk di follow gitu maksudnya. Oke, enggak saudara. Mungkin ibu-ibu yang mau lihat mereka boleh, oke. Nah selain ketiga putri ini Tuhan kasih saya kesempatan untuk merintis 3 gereja. Yang pertama waktu saya masih single di Bogor, ya gara-garanya waktu itu saya di training oleh misionari pastor kami itu dari Amerika. Itu jadi penginjil kampus dan memenangkan banyak jiwa di kampus. Saya kuliah di FISIP UI, tapi juga saya menangkan jiwa dari kampus-kampus yang lain. Termasuk 2 anak ini dari IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor, yang ibadah dengan kita waktu itu. Terus saya mulai komsel di Bogor, dari 2 orang ini jadi 15 orang, sewa rumah, dan kemudian berapa bulan kemudian saya mendapati diri saya merintis dan mengembalakan gereja, padahal waktu usianya masih 23 tahun, tingkat 4. Setelah lulus saya pergi sekolah Alkitab, kemudian pulang baru merit, dan langsung ajak Sylvie pergi ke Medan, merintis gereja lagi dari nol, 2 anak Batak dari Bogor saya bawa ke Medan, sekarang giliran mereka yang saya latih untuk menjadi penginjil di kampus, menangkan jiwa-jiwa.
Dari Porsea, Balige, Siantar, Dolok Sanggul. Jemaatnya 95% orang kita Batak. Jadi kami cross culture, lintas budaya. Ya, siapa ada orang kita Batak di sini? Angkat tangan. Hampir tidak pernah tidak ada. Tadi pagi ada Horas Jalagabe. Jadi karena di Medan itu yang Chinese dengan yang Batak tidak terlalu bergaul, jadi mereka heran, ngapain ada orang Cina kok ngurusin mereka. Gitu. Jadi saya akhirnya dikasih marga Cinaga. Ya, sampai sekarang saya Cinaga. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir di Bandung, ya kemarin saya baru dari Bandung juga pelayanan. Anak saya lahir di 3 kota berbeda. Yesli di Medan, Gloria lahir di Jakarta waktu kami lagi transisi begitu, sebelum ke Bandung. Lalu di Bandung, Angelnya nongol. Tergantung bapaknya tugas misi di mana, di situ anak saya lahir. Oleh sebab itu saya tidak akan pergi misi lagi, oke? Amin. Nah, itulah perkenalannya. Nah, dari pengalaman 3 daughters, jadi parents, 3 daughters, dan juga jadi pastor 3 gereja ini, saya menulis sebuah buku, Did God Really Say? Bagaimana kami generasi X, ya dan lebih senior lagi, bisa memahami generasi baru, karena mindsetnya sama sekali berbeda. Saya nggak tahu apakah anak saya doang atau di sini juga anaknya seperti itu. Kadang-kadang ada yang nikah itu tidak prioritas, ada yang pernah dengar gitu? Ya. Atau udah nikah tapi mau child free. Nah, itulah ciri-ciri anak-anak sekarang, ya kan? Cara mereka memandang otoritas, cara mereka memandang cara bekerja dan sebagainya itu sama sekali berbeda. Nah, saya tulis buku ini untuk kita bisa memahami, termasuk bisa diterapkan dalam konteks gereja, bagaimana kita bisa menjangkau kaum muda. Saya rindu ada lebih banyak kaum muda ada di jemaat ini, GBI Sungai Yordan. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya. Jadi kita masuk ke dalam firman Tuhan sekarang. Oke, siap mendengar firman Tuhan? Saya akan bicara tentang tadi when you hit rock bottom. Karena saya percaya intinya adalah Tuhan kita adalah Tuhan bukan saja saat kita menang, berhasil dan lain sebagainya, tapi juga pada saat kita lagi susah, di titik yang terendah bahkan dia ada di sana. Haleluya. Kadang-kadang kalau kita dengerin kesaksian itu biasanya tentang kemenangan kan. Kalau baru dipromosi, baru dapat rumah baru, baru dapat anak baru, cucu baru, bersyukur. Tuhan tuh baik. Pertanyaannya pada saat kita lagi menderita, semuanya kacau balau, apakah Tuhan baik? Ya, Tuhan tetap baik. Amen. Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap hadir bagi kita. Nah, sebelum saya masuk ke ayat yang saya ingin sampaikan, waktu saya merenungkan sebelum ke sini, kata Sungai Yordan itu sendiri sangat menarik. Saya ingin share sedikit kepada saudara tentang apa yang saya pahami tentang Yordan. Ya, next. Yordan itu kata aslinya Yarden. Ya, kalau saudara pergi ke Israel, kan kadang-kadang ada suka dibaptis lagi itu di Yardenit, ya kan? Ya, Yarden itu artinya to flow down, to go down, atau to descend, to turun. Sebenarnya adalah to go down to judgment. Oke, itu arti kata Yordan. Nah, Tuhan Yesus menebus kondisi going down to judgment ini dengan beberapa gambar-gambar yang lain di dalam Alkitab. Tapi Sungai Yordan ini sumber airnya itu ada di dekat Gunung Hermon. Ya, kalau saudara hafal dengan geografi daripada Israel, dia ada di sebelah utara lagi daripada Danau Galilea. Setahu saya ada 3 sumber air di sana, kemudian menyatu menjadi satu, kemudian mulai turun ke bawah. Oke? Dan Gunung Hermon itu adalah puncak tertinggi di seluruh Israel. Ya, kalau tidak salah di atas 4.000 meter. Mengalir turun ke Danau Galilea, kemudian mengalir lagi, turun lagi ke Laut Mati. Ya. Nah, tahukah saudara bahwa Laut Mati itu adalah titik terendah di muka bumi, bukan hanya di Israel. Titik terendah di bawah permukaan lautnya itu sampai 900 meter. Nah, dari Danau Galilea dan Laut Mati saja kita bisa dapatkan satu pelajaran, yaitu Danau Galilea itu menerima supply fresh water dari Gunung Hermon tadi, tapi kemudian dia mengalirkannya lagi ke bawah. Oke, oleh sebab itu ada banyak kehidupan di sini, ada beberapa spesies di dalam danau dan di sekitar danau, itu burung dan lain sebagainya, yang indah sekali di sekitar Danau Galilea. Tapi apa yang terjadi dengan Laut Mati? Laut Mati menerima air ini, ada kadar garamnya di sana, tapi dia tidak pernah berbagi. Sebab itu kadar garamnya makin lama makin tinggi, karena air menguap, garamnya tinggal.
Kalau saudara pergi ke Laut Mati, saudara bisa mengapung tanpa ban di sana. Nah, moral of the story adalah kalau kita menerima, kita harus berbagi. Kita diberkati untuk memberkati. Nah, tapi Laut Mati terima tapi tidak pernah berbagi. Akhirnya ada kematian. Saudara paling bertumbuh secara rohani pada saat saudara berbagi. Pada saat saudara lagi bimbing orang. Pada saat lagi ngajak orang datang di ibadah, saudara pasti akan, wah Tuhan, tolong Tuhan lawat ibadah ini. Amin. Saudara pasti makin bertumbuh pada saat saudara berbagi. Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Tuhan kasih, dulu mungkin belum ada PowerPoint atau alat peraga yang canggih, Tuhan pakai geografi ini sebagai alat peraga untuk mendemonstrasikan kebenaran ini. Haleluya. Nah, satu hal lagi tentang Hermon dan juga Laut Mati. Saudara pernah dengar di Alkitab Bapa berkata kepada Tuhan Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, ya kan? Tahu gak saudara, Bapa mengatakan itu 2 kali, bukan 1 kali. Kita lebih familiar dengan yang waktu dibaptisan, ya kan? Ada burung merpati turun di atas Tuhan Yesus. Langit terbuka, Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, putra sebenarnya, inilah putra yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, sebenarnya, itu pada saat itu terjadi di baptisan, itu adalah di dekat, di Sungai Yordan, di dekat Laut Mati. Ya nggak jauh dari sana. Di titik terendah. Nah, tapi waktu yang satunya lagi di Bukit Transfigurasi, Tuhan juga mengatakan demikian. Ini kan ceritanya Petrus, Yakobus dan Yohanes di atas bukit. Tuhan Yesus kemudian wajahnya memancar kemuliaan. Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, ya kan? Saudara tahu itu terjadi di mana? Ada 2 versi. Kalau sudah pergi ke Israel, Holy Land Tour, biasanya diantar ke Bukit Tabor. Tapi saya percaya versi yang satunya, yaitu sebenarnya itu terjadinya di atas Bukit Hermon, Gunung Hermon. Dan Gunung Hermon tadi saya katakan adalah puncak tertinggi di Israel. Nah, ini adalah hubungan dengan poin kita pada pagi hari ini. Bapa berkata kepada Tuhan Yesus di titik tertinggi dan satu lagi di titik yang terendah. Tuhan hadir pada saat engkau lagi berjaya, menang, diberkati, puji Tuhan. Tapi Tuhan juga hadir pada saat kita menderita. Pada saat kita menderita itu justru yang memerlukan lebih banyak penjelasan. Kenapa aku sedang mengalami ini? Karena banyak orang berpikir pada saat kita menderita, apalagi bertubi-tubi, kita merasanya Tuhan meninggalkan kita. Pertanyaan kita adalah, Tuhan ada di mana? Kenapa dia membiarkan aku mengalami hal seperti ini? Ya kan? Karena itu kadang-kadang bisa terjadi dalam hidup siapapun. Dan saya akan share kepada saudara apa yang firman Tuhan katakan. Ya, saya mau skip yang crossing the Jordan, kita langsung pergi ke Mazmur 23. Saudara mendengar Mazmur 23, Mazmur paling terkenal mungkin ya di seluruh Alkitab tentang gembala yang baik. Ya, mungkin satu-satu dulu, ayat 2 dan 3 dulu. Oke. Masih hidup semuanya pagi ini? Haleluya, amen. Saya ingin bacakan, kita tentu saja di ayat pertamanya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya mau langsung ayat kedua dan 3 karena saya ingin highlight satu apa yang saya highlight itu ada dimerahin di sana. Saya ingin bacakan untuk saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada 4 kalimat di sini, ada 4 subjek ia yang saya merahin itu. Dan itulah apa yang dilakukan gembala kepada kita, domba-dombanya. Saudara senang dibaringkan di padang yang berumput hijau? Semua senang di sini? Amen. Dibimbing ke air yang tenang? Semua bersyukur? Bagaimana kalau Tuhan menyegarkan jiwa kita? Amen. Kita semua bersuka cita. Amen. Dituntun di jalan yang benar. Nah, saudara, gambaran seorang gembala dengan domba itu adalah agak unik. Kenapa juga Tuhan mengumpamakan kita seperti domba? Padahal domba itu adalah salah satu binatang yang paling lemah dan bodoh di dunia ini. Sementara binatang-binatang lain punya sarana untuk pertahanan diri. Ya, mereka punya cakar, taring, lari cepat, kuda bisa tendang ke belakang, jerapah juga, badak ada cula,
bahkan cumi-cumi punya apa? Punya tinta untuk mempertahankan dirinya. Oke, ada lagi yang bisa berkamuflase dengan lingkungannya. Tapi domba punya apa? Nothing, tidak ada apa-apa. Dia bisanya cuman embe. Senang embe, susah embe. Dia kerjanya setiap hari hanya mengikuti pantat teman yang di depannya. Temannya ke jurang, nampaknya dia ikut ke jurang juga. Sebab itu tongkat daripada gembala ada kailnya seperti ini ujungnya, supaya tarik leher si domba blow on ini. Amin saudaraku. Dan kenapa juga Tuhan umpamakan kita sebagai domba. Nampaknya Tuhan ingin ngomong kayak gini kepada kita semua di Taman Ratu Indah. Kalian adalah domba-dombaku karena kalian tergantung sepenuhnya kepadaku, gembala yang baik. Amin. Tergantung sepenuhnya. Amin. Di perumpamaan yang lain kita dikatakan Yesus adalah pokok, kita adalah carang-carangnya. Carang hanya menerima hidup pada saat menempel kepada pokok. Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi kalau hidup kita cuma ayat 2 dan 3, wow, happy dibaringkan di padang rumput yang hijau, semua sudah tersedia. Tapi bagaimana menjelaskan penderitaan yang ada dalam hidup kita? Nah, pada saat kita memasuki ayat keempat, terjadilah seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Tiba-tiba, ya, kalau saya jadikan ini film, di ayat 2 dan 3 musiknya itu ding 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 gitu kan. Semuanya happy gitu kan. Masuk ke ayat keempat, horor. Tiba-tiba, gitu, ding 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 gitu saudaraku. Emang semuanya jadi tegang. Lembah kekelaman. Nah, kenapa ada perbedaan perbedaan tema atau circumstance gitu. Jadi suasananya tuh tiba-tiba berbeda. Tiba-tiba ada lembah kekelaman. Nah, banyak orang menafsirkan pada saat pengalaman lembah kekelaman, when you hit rock bottom, itu Tuhan tidak ada di sana. Tapi saya ingin tunjukkan sesuatu di sini. Pertama-tama saya ingin kita mengarahkan perhatian kita kepada subjek di ayat keempat ini yang berbeda dengan yang pertama. Tadi yang saya merahin itu iya, 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 kata ketiga kan, kata pengganti orang ketiga. Iya, lagi cerita tentang iya, iya, iya. Tiba-tiba pada saat lembah kekelaman terjadi, sudah lihat subjeknya. Saya baru ngeh beberapa tahun yang lalu bahwa subjeknya tidak dikatakan begini. Sekalipun ia menuntun aku ke lembah kekelaman. Siapa yang pergi ke lembah kekelaman? Tuhan yang tuntun atau kita sendiri? Dibilang aku loh. Aku yang masuk ke lembah kekelaman. Rupanya skenario seperti tadi. Si domba yang bodoh ini, yang by the way adalah kita. Kita udah dituntun oleh gembala yang baik, kitanya yang pergi ke jurang. Sekalipun aku, berjalan dalam lembah kekelaman. Dan pada saat kita keluar daripada firman Tuhan, keluar daripada ketaatan, keluar dari prinsip-prinsipnya dia, kita akan kena konsekuensi. Tapi pelajaran penting buat saya adalah, di sini adalah, ada perbedaan antara hukuman Tuhan, yang menurut saya masih banyak orang yang berpikir Tuhan tuh menghukum, ya. Kalau nggak mengampuni Tuhan kasih kanker. Kecelakaan itu karena Tuhan ingin mengajar kamu. Saya mau kita semua pagi hari ini detox dari konsep itu. Saya percaya ada perbedaan antara Tuhan menghukum dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah konsekuensi natural. Kalau saudara curi, saudara akan urusan dengan polisi, bukan? Dan akhirnya masuk penjara. Saya punya berita baik untuk saudara. Kalau ada orang masuk penjara, itu bukan Tuhan yang masukin ke penjara. Itu adalah konsekuensi natural di dunia ini. Dan semuanya harus dibedakan. Amin. Kalau orang berzina, keluarganya hancur, bukan Tuhan yang hancurin. Kalau orang berpikir Tuhan kalau nggak mengampuni Tuhan kasih kanker, Tuhan loh yang kasih kanker. Saya rasa ini kontradik pesan daripada Injil yang ada adalah Tuhan Yesus memakukan kanker di atas kayu salib. Dia mencari orang yang kanker, yang percaya kepada dia, darahnya akan menyembuhkan orang kanker itu. Dia tidak ada dalam urusannya untuk memberikan orang kanker. Saya masih bisa mengerti kalau ada penjelasan secara medis, saya bukan orang medis.
Tapi misalnya kalau orang nggak mengampuni maka selnya akan terjadi bla bla bla, kemudian bisa memicu kanker potentially, I don't know. Tapi itu tetap dalam rangka natural consequence, konsekuensi natural. Tahukah saudara kita hidup di dunia ini, dunia yang sudah jatuh, bisa terjadi tsunami, bisa terjadi storm kalau kita tinggal di Amerika. Bisa terjadi orang jahat menjahati kita, kan ada kebebasan, ada kehendak bebas, orang bisa lakukan sesuatu kepada kita. Termasuk Tuhan Yesus sendiri tidak kebal. Pada saat orang berusaha membunuh dia, mengkhianati dia, menjual dia, itu bisa terjadi kepada dia. Amen. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, kau akan menderita di dunia ini. Berita baiknya adalah Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Amen. Tetapi hal-hal tersebut bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bisa punya bos yang bengis. Kita bisa punya lawan yang curang. Kita bisa punya saingan dalam bisnis yang kemudian menjahati kita. Kita bisa punya pegawai yang menusuk kita dari belakang. Itu semua adalah bagian dari hidup di dunia yang sudah jatuh. Tapi jangan katakan pada saat pengalaman negatif itu terjadi pada kita, Tuhan menghukum kita. Well, dua hal yang berbeda. Itu adalah ayat keempat. Kita yang berjalan dalam kekelaman, kita kebanyakan daripada penderitaan kita itu adalah akibat kesalahan kita sendiri. Atau akibat orang lain menjahati kita. Tapi Tuhan gembala yang baik tetap ada di sana. Dan inilah the beauty of ayat 4 ini, coba kita lihat nanti. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau. Wow, ini pun terjadi perubahan. Tadinya kita lagi cerita tentang dia ayat 2 dan 3, iya. Tapi di tengah penderitaan, kita malah berjumpa dengan dia. Kita malah bilangnya Engkau, because I see you now face to face. Ada pertolongan Tuhan yang nyata di tengah sana. Jadi jangan lagi membayangkan yang di GBI Sungai Yordan, jangan lagi membayangkan penderitaanmu adalah Tuhan menghukummu. Seringkali itu adalah konsekuensi kesalahan kita atau kehendak bebas orang lain diarahkan kepada kita, tapi tenanglah, jangan takutlah karena Tuhan ada di sana. Engkau malah akan mendapat pewahyuan tentang kebaikan Dia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sudah dalam bahasa Indonesia ini agak kurang lengkap karena terjemahan dalam bahasa Inggris ada satu kata yang di Indonesia tidak muncul, ada kata bayang-bayang. Karena dikatakan begini, ayat keempat dalam bahasa Inggris, though I walk through the shadow of the valley of death. Meskipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, oke? Aku tidak takut bahaya, karena Engkau, tiba-tiba dia melihat. Kalau ada bayang-bayang, seperti saya di sini ada bayang-bayang sebelah sini, berarti ada, di sebelah sana ada sumber terang. Artinya di lembah kekelaman, sumber terang tetap ada. Haleluya. Saya ingin menghubungkan ini dengan satu cerita di Perjanjian Baru, yaitu Lukas 15. Di Lukas 15 Tuhan Yesus cerita ada 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah tentang domba ini, oke? Ternyata menurut saya ini ada hubungan karena pada saat saya kadang-kadang cerita Perjanjian Lama ada hubungan dengan Perjanjian Baru. Saya bilang ini ada kode keras, ini adalah gambaran tentang Kristus. Banyak orang menuduh saya ada di sosial media. Orang tuh bisa komen apa saja tentang apa saja, versinya mereka sendiri. Dan saya banyak hatersnya. Dibilang ini pastor cocok logi. Kok dicocok-cocokin sih? Tapi kalau orang nggak tahu bahwa penulisnya ini adalah satu, yang lama dan baru adalah satu, puncaknya adalah Kristus, pusatnya adalah Kristus, maka the same writer, penulis yang sama menghubungkan gambar ini dengan gambar ini. Oke, saya percaya ini ada hubungannya ke sini. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus lagi cerita tentang, nah ini saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ia tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Saudara, kalau kita udah jadi orang Kristen lama, kita terlalu familiar dengan passage ini. Oh, gembala punya 100, satu hilang, 99 ditinggalkan. Kita istilahnya cerita ini udah ngenendang lagi sama kita. Ya. Tapi saya percaya the first audience, pendengar pertama pada saat Tuhan Yesus cerita ini, yang dengar pada saat itu semuanya kaget. Kalau saya bisa rekam itu dengan kamera pada saat itu, pasti saya akan melihat wajah-wajah dan mereka akan tengok satu dengan yang lain. Punya 100, satu hilang, 99 ditinggal. Wah, nggak make sense.
Tapi Tuhan Yesus tuh punya satu poin. Dan poinnya ingin diulangi lagi pada pagi hari ini berupa sebuah kabar baik. Yaitu dia ingin mengatakan satu saja berharga buat aku. Yang percaya katakan amin. Semua saudara di sini dalam ruangan ini tanpa terkecuali dari depan sampai belakang sampai atas. Engkau berharga buat Tuhan Yesus. Kalau engkau hilang dia akan cari. Amen. Dia mengejar. Waktu pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara harus ingat ini. Siapa yang pertama kali mencari? Adam cari Tuhan atau Tuhan cari Adam? Tuhan yang cari Adam. Sebab itu saya percaya sebenarnya di mimbar ini, yang lebih banyak harus diberitakan adalah bukan tuntutan untuk kamu harus mencari Tuhan. Tapi sebenarnya harus diberitakan Tuhan mencari kamu. Maka kita mencari Tuhan itu adalah buah respon kita terhadap fakta, terhadap pewahyuan bahwa Tuhan senantiasa mencari kita. Padahal kita jatuh sekalipun, di lembah kekelaman sekalipun, sang gembala yang baik dikatakan akan pergi mencari domba yang satu itu. Karena kita berharga. Haleluya. Amen. Pada saat dia telah menemukannya, kakinya patah. Dibalut, ditaruh di atas pundaknya. Dan kemudian dia bikin pesta, dombaku yang hilang telah kutemukan. Sedemikianlah sukacitanya Tuhan. Kembali ke kisah Adam tadi, sebenarnya Tuhan dikatakan di Kejadian 3 itu, setiap hari sejuk Tuhan itu ada kayak ada appointment, janjian sama Adam di Starbucks di sana. Cuma Starbucksnya belum jadi, belum dibangun, jadi di bawah pohon. Oke, saudaraku. Tapi kadang-kadang kita salah menangkap pada saat di firman ditulis, di mana engkau? Gitu kan Adam kan. Kita mikirnya, nah kadang-kadang begini. Kita baca firman Tuhan, apalagi kita pendeta diajar untuk setia kepada teks. Teksnya apa? Kemudian konteks. Tapi baru-baru ini saya menyadari ada satu hal lagi sebenarnya. Yaitu the emotion behind the text. Mungkin karena saya seorang storyteller, jadi saya senang untuk cerita. Sebenarnya emosinya apa? Kalau kita bayangkan gini, kayak Adam nggak datang di janjian bersama dengan Tuhan. Waktu Tuhan nyari itu kayak emosinya itu marah. Adam, di mana lo? Di mana lo? Gitu ya. Tidak, saudaraku. Dia mencari Adam itu karena kayak hancur hati. Kenapa? Anakku hilang. Anakku tidak ada di sini. Dia merindukan. Amen. Tergantung saudara mau berimajinasi seberapa jauh tentang kalau Tuhan ketemu dengan Adam itu waktu itu ngapain aja. Ngobrol, main catur, kitik-kitikan, ketawa-ketawa, nonton stand up comedy, saya nggak tahu. But how intimate God is with man, itu sebenarnya revelationnya akan mengubahkan kita sendiri. Oke? Jadi saya percaya ini berita tentang Tuhan mencari, kemudian membuat kebanyakan orang yang berpikir firman Tuhan itu tentang harus begini, harus begitu, yang fokusnya adalah kepada tuntutan atau hukuman atau kewajiban daripada hukum Taurat, maka mereka they miss the point bahwa Tuhan itu merindukan Adam, Tuhan merindukan pada saat orang Farisi yang paling banyak protes pada saat Tuhan ke Yeriko, yang dia cari adalah Zakheus. Amen. Jadi firman Tuhan itu berhubungan semua, saudara. Kenapa orang Farisi bilang? Terus orang Farisi juga protes pada saat Tuhan Yesus ikut pestanya Matius. Matius juga pemungut cukai. Kembali lagi istilah pemungut cukai nggak nendang untuk kita hari ini. Apalagi kita udah jadi Kristen sejak sekolah minggu. Tapi saya mau kasih label yang baru, pemungut cukai. Untuk konteks kita, mungkin mafia pajak. Amin, saudaraku. Mafia pajak, ini gembongnya mafia pajak si Zakheus ini. Demikian juga Matius. Pada saat Matius kemudian ikut menjadi murid Tuhan Yesus, besoknya Matius langsung bikin pesta di rumahnya. Dan semua mafia pajak yang lain kumpul di sana dan Tuhan Yesus datang. Itu adalah pesta mafia pajak. Ini bukan KKR. Ini bukan pemahaman Alkitab, bukan. Pesta mafia pajak. Tuhan Yesus ada di sana. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dituduh sahabat orang berdosa. Friend of sinner. Waktu itu adalah sebuah bully sebenarnya. Tapi sekarang jadi konsep untuk kita semua. Kita tetap harus jadi sahabat kepada orang berdosa. Karena hati Tuhan adalah mencari orang yang terhilang. Kita tidak kompromi dengan dosanya. Tuhan yang maha kudus, Yesus yang paling kudus, datang ke Yeriko, mau makan bersama orang paling berdosa. That's the Bible. Itulah Injil.
Itulah harus menjadi inti hati daripada semua kita di sini. Kita tidak sekedar ibadah di sini, tapi kita merindukan bertemu orang yang terhilang di seluruh Taman Ratu Indah. Haleluya. Karena kita juga dulu pernah demikian. Kita juga dulu terhilang. Pada saat, by the way, Yeriko itu adalah tempat dekat Laut Mati. Tempat di titik terendah tadi. Sudah pernah ke Yeriko? Oke. Tuhan Yesus cari. Pada saat perumpamaan tentang orang yang dipukulin, kemudian ada imam, kemudian lewat-lewat saja, kemudian orang Samaria yang baik hati nolong, itu dikatakan apa? Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Karena Yeriko itu adalah dekat Laut Mati, sangat-sangat rendah. Dan pada saat, sudah tahu pada saat sebenarnya tidak ada catatan saya tentang Zakius ini, tapi saya ingin touch ini. Pada saat Zakius kemudian mau melihat Tuhan Yesus, dia tidak bisa karena badannya pendek. Dia naik ke pohon, terus Tuhan Yesus melihat dia. Orang-orang lain melihat Zakius, kemudian protes. Karena orang lain biasanya meninggikan dia punya kebaikan dan melihat kejahatan orang lain. Kalian mau lebih jahat dari saya, kamu lebih buruk dari saya lebih benar. Tapi doesn't matter apa yang orang lain ngomong, yang penting apa yang Tuhan Yesus lihat kepada kita. Amen. Dan Tuhan Yesus mau makan dengan Zakius. Kemudian apa yang terjadi? Saudara tahu Zakius kemudian mengatakan, aku serahkan setengah daripada hartaku. Dan semua yang aku rugikan aku ganti 4 kali lipat. Saudara tahu berdasarkan hukum Musa, hukum restitusi, hukum pergantian, kalau ada orang merugikan orang lain, kalau ada orang si A mencuri dari si B 100 rupiah, berdasarkan hukum Musa, dia harus kembalikan bukan saja 100, tapi harus ditambah 20%, jadi 120. Tapi Zakius mengganti 400%. Apa yang terjadi pada saat domba terhilang, menerima kasih dan penerimaan, anugerah, hatinya akan berubah. Saya mau percaya hari ini Tuhan mengubahkan saudara pada saat saudara melihat betapa baiknya gembala kita. Pada saat kita terpuruk kena konsekuensi daripada perbuatan kita sendiri, atau kita dijahatin orang, dia di sana untuk membalut kita dan bersuka cita dengan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Next, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan kenapa Tuhan Yesus menangis di depan kuburnya Lazarus. Ini another thing, this is another lowest moment untuk Maria dan Marta, kakak daripada Lazarus kan. Ingat, pada saat mereka mengirim telegram kepada Tuhan Yesus, WhatsApp message, dia yang kau kasihi sakit, ya kan, Lazarus. Bayangkan Lazarus disebut orang yang dikasihi oleh Yesus. Kita pikir, waduh pilih kasih nih, cuman sayang pada Lazarus. Tapi saya ingin kasih tahu, hal yang sama berlaku kepada saudara semua di sini tanpa terkecuali. Tuhan sangat sayang kepadamu. Haleluya. Amen. By the way, kadang-kadang ini saya berbahaya nih cerita Lazarus setelah Zakius, karena kadang-kadang suka terbalik-balik. Terakhir saya bikin konten aja itu terbalik-balik, ada Lazarus sama Zakius, itu jadi ada yang harus dihapus. Amin. Pernah dengar kan semua cerita guru sekolah minggu yang cerita anak-anak, ada orang pendek namanya Lazarus. Naik ke atas pohon, terus anak-anak sekolah minggu yang lebih tahu dikatakan, Bu Guru, salah itu, harusnya itu Zakius, bukan Lazarus. Ibu guru tidak mau terima teguran, jadi bilang, biarin ibu teruskan dulu. Lazarus naik ke atas pohon, terus Tuhan Yesus bilang, Lazarus turun, itu tempatnya Zakius, oke? Jadi nggak mau disalahin, amin. Nah, jadi sekarang Lazarus, Lazarus mati. Tuhan Yesus datang 2 hari sengaja menunda, perjalanan 2 hari, terlambat 4 hari. Sampai di ujung, di depan, di muka daripada desa itu, Maria sudah menghampiri dia, sambil nangis-nangis. Oh, kalau saja engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Dia jalan lagi, sampai di tengah kampung, Marta baru nyusul, sama, nangis juga, kalau saja engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Terus Tuhan Yesus ke depan kubur. Nah Tuhan Yesus tahu hari itu akan berakhir dengan celebration yang luar biasa, karena ada orang mati bangkit, dan itu by the way adalah mujizat terbesar selain mujizat dirinya sendiri bangkit dari kematian. Kalau ada orang mati bangkit di Taman Ratu, kira-kira gimana? Luar biasa bukan?
heboh, pangkat 2, amen saudaraku. Masuk berita viral, ya kan? Nah sekarang saya aja baru beberapa tahun terakhir ini saya merenungkan kenapa Tuhan Yesus nangis padahal sebentar lagi celebration. Saudara pernah nanya itu enggak? Kemudian saya temukan jawabannya. Kalau ini ditarik garis perjalanan daripada kehidupan Maria dan Marta, di titik itu celebration-nya kan belum. Di titik itu mereka sedang menangis. Maka Tuhan Yesus menangis bersama mereka. The lowest moment, when you hit rock bottom, Tuhan menangis bersamamu. Amin saudaraku. Jadi Paulus yang kemudian menangkap value ini, di Roma 12 dia berkata, bersukacitalah bersama dengan mereka yang bersukacita, menangislah bersama dengan mereka yang menangis. Ibrani 4 mengatakan imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dia pernah merasakan. Saudara tahu, di dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus telah melalui semua penderitaan yang kita sebagai manusia pernah akan alami. Coba mau kasih contoh apa? Dia sebenarnya dari keluarga sederhana, Maria, Yusuf dan Maria, ya kan? Ucup dan Ria, oke? Mereka keluarga sederhana, tahu dari mana? Pada saat Yesus lahir, mereka membawa persembahan kan? Waktu di umur 8 hari disunat, persembahannya itu adalah burung merpati. Dan burung merpati itu adalah untuk, di dalam ketetapan Musa itu adalah untuk orang yang miskin. Kalau yang biasa-biasa itu bawanya domba. Kalau orang yang kaya bawanya lembu. Dari sana kita tahu Maria dan Marta lagi. Yusuf dan Maria adalah keluarga yang sederhana. Mereka tiba-tiba menjadi kaya pada saat orang Majus datang. Ya, orang Majus sudah datang bukan pada saat kelahiran sebenarnya. Ini cerita Natal biasanya ada di kandang itu kan. Sebenarnya salah. Orang Majus datangnya pada saat Yesus sudah berusia 2 tahun. Kita tahunya pada saat Herodes mengatakan semua bayi di bawah 2 tahun dihabisi. Nah pada saat itulah mereka membawa emas, kemenyan, mur, mereka jadi kaya raya tiba-tiba, baru ada dana untuk pergi ke Mesir dan hidup di sana. Jadi, tapi Yesus pernah menjadi miskin lagi, itu di mana? Dia paling miskin, tidak punya apa-apa. Di atas kayu salib. Pada saat jubahnya pun dibuang undi. Jadi dia yang kaya dikatakan oleh 2 Korintus, menjadi miskin supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat kita the lowest moment secara finansial. Dikatakan di Alkitab supaya kita menjadi kaya di dalam dia. Amen. Sudah pernah dikhianati? Tuhan Yesus berjalan bersama 12 orang maksud saya, selama 3,5 tahun, hanya untuk menemukan mereka semua meninggalkan dia pada saat dia dihakimi dan kemudian digantung. Saudara pernah ditusuk dari belakang, saudara pernah dijual, saudara pernah dicambuk. Saudara pengalaman dipukuli massa itu pengalaman sangat traumatik bagi siapapun. By the way, waktu saya di Medan saya pernah menyelamatkan 1 jemaat yang dipukuli 100 orang dan saya harus ada di sana untuk menyelamatkan dia, kalau tidak dia mati. Rasa itu masih sempat saya rasakan betapa kita seperti tidak ada lagi hal yang bisa kita andalkan hari itu, kita cuma nunggu mati aja. Dan Tuhan Yesus ada di sana. Punggungnya kemudian dicambuk. Cambuknya orang Romawi itu bukan kayak cambuk kayak kita nonton film koboi ada celetar gitu kan, cuman kayak apa sih kulit begitu kan. Cambuknya orang Romawi adalah ada 3 talinya, di sini ada banyak beling-beling tajam-tajam dan ujungnya ada kailnya. Didesain, dirancang sengaja untuk menancap di punggung, kemudian pada saat ditarik itu daging-dagingnya terlontar semua. Sebab itu Mazmur 22 mengatakan tulang-tulang belakangku kelihatan. Dan itu harus bergesek dengan kayu yang sangat kasar. Tuhan Yesus mengalami itu, penderitaan fisik semuanya. Amen. Jadi dia pernah mengalami semua penderitaan kita. Kecenderungan kita pada saat kita mengalami yang menderita-menderita banget gitu, kita bilang, engkau di mana Tuhan? Apa salahku Tuhan? Kita evaluasi diri kita. Hari ini jangan evaluasi diri. Kalau ada kita kejeblos, maka kembalilah kepada firman, oke? Tapi di sana yang paling penting message-nya adalah ada Tuhan yang luar biasa,
yang sayang kepada kita, yang ada di titik terendah sekalipun. Saya ingin tutup dengan satu cerita ini, pemain musik bisa maju ke depan. Pada suatu hari orang Israel berperang melawan orang Aram, dan orang Aram bersombong ria, mereka mengatakan begini, Allahnya orang Israel itu hanya Allah gunung. Dia jago kalau di gunung, tapi dia tidak Allah di, dalam bahasa Indonesia dikatakan tanah rata. Dalam bahasa Inggris, the valley. He is the God only on the mountain, not the God in the valley. Tapi Tuhan kemudian merespon, ya bisa dimunculkan ayatnya. Ya, pegawai Aram mengatakan demikian, kemudian kita langsung ke slide yang terakhir. Maka tampillah abdi Allah dan berkata, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah the valley, bukan Allah lembah, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu. Hari itu 120.000 orang Aram mati. Karena Tuhan membuktikan, dia bukan saja Tuhan pada saat kita menang, kita jaya, kita diberkati, kita sehat. Tapi pada saat kita the lowest moment, pada saat kita menderita, segala sesuatu nampaknya salah, ada banyak keretakan di dalam hubungan-hubungan. Pada saat kita khawatir tentang anak-anak kita, anak cucu-cucu kita. Pada saat bisnis kita sedang goyang, pada saat ada terdampak oleh pandemi dan lain sebagainya. Tuhan tetap hadir di sana untukmu. Dia tetap sayang kepadamu. Kalau engkau kena konsekuensi daripada kesalahanmu sendiri, dia tetap datang mencarimu, membalut engkau, menaruh engkau di atas pundaknya, dan dia bersuka cita pada saat dia bisa memulihkan kita. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Nyanyikan chorusnya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu ku alami sekarang. Sekali lagi katakan Yesus, haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu ku alami. Selagi katakan Yesus kaulah segalanya, angkat tangan saudara dan segenap hati katakan Yesus kau segalanya. Haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu ku alami. Sekali katakan Yesus kau segalanya. Haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Saya ingin berdoa untuk saudara sementara kepala ditundukkan. Mungkin beberapa dari saudara pernah mengalami atau sedang mengalami, kau merasa segala sesuatu menjadi salah, menjadi buruk. One of the lowest moment in your life. Ada penderitaan, ada akibat daripada kesalahan, ada keputusan yang kau sangat sesali, ada keretakan hubungan, ada kekhawatiran tentang anak-anakmu, cucu-cucumu, ada struggle secara finansial. Apapun lembah yang telah kau hadapi hari ini, kau tahu sekarang bahwa Dia tetap mengejarmu, bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan. Dia Tuhan yang setia kepadamu, tetap sayang kepadamu. Dia tidak bersuka cita atas penderitaanmu. Kau tidak perlu bertanya, kenapa Tuhan kau meninggalkan aku? Tidak, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia adalah imam besar yang telah merasakan semuanya.
dan dia menebus kita. Dan hari ini dia ada di sini untuk menjamah engkau. Siapa yang memerlukan seseorang berdoa bersamamu? Saya ingin berdoa untuk saudara. Berdiri bersama saudara, angkat tangan saudara di seluruh ruangan ini. Saya akan berdoa dari depan saja. Angkat tanganmu dimanapun engkau berdiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua Tuhan yang memerlukan jamahan engkau pada pagi hari ini. Semua yang mengalami sesuatu Tuhan yang mereka bergumul dengannya. Tuhan, mereka merasa tekanan yang besar dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Aku berdoa mereka menjumpai engkau, bahkan face to face, muka dengan muka. Mereka bisa berseru, engkaulah Tuhanku, gembala agungku, tongkat dan gadamu menghiburkan aku. Biarlah saudara semua dikuatkan pada pagi hari ini. Jangan ada merasa terhukum, karena hukuman bagi kita telah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini engkau adalah anak-anaknya, diciptakan kembali menjadi ciptaan baru, menjadi anak Bapa yang dicuci oleh darahnya, diampuni, diberikan kuasa, dan kau hidup di dalam kemenangan. Semua yang di lembah, kau akan dibawa Tuhan naik. Dan dia berkata hari ini, engkaulah dombaku yang kusayangi. Aku adalah Bapamu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa bahkan yang sakit. Kalau yang sakit tumpangin tangan di tempat yang sakit. Aku berdoa segala macam penyakit, tekanan mental sekalipun, bahkan tubuh yang sakit, hari ini sembuh oleh biru-biru Kristus. Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus kau segalanya. Haleluya. Yesus kau segalanya.